terutama sebagai calon guru, bagaimana kita mengenalkan hal-hal tersebut kepada peserta didik. Karena tadi lebih terfokus kita sebagai calon guru untuk mengenalkan kepada peserta didik atau kepada siswa, maka di sini balik lagi kepada kita sendiri, bagaimana langkah atau hal-hal baik yang harus kita lakukan agar tidak bertentangan. Nah, misalnya saja seperti ini, patung itu seni rupa yang dalam hal ini berwujud 3 dimensi, yang salah satunya yaitu patung itu ada yang bertentangan dengan syariat Islam, yang mana kita ketahui pada masa Nabi, masa kenabian terdahulu, bahwa patung atau alias berhala ini dijadikan atau dipuja sebagai Tuhan seperti itu. Nah, tentu hal ini ditentang atau tidak bertentangan dengan syariat Islam, uh, yang mana hal ini bertentangan dengan aliran atau ajaran yang ada di dalam syariat Islam. Lalu ini balik lagi tadi kepada kita, bagaimana kita untuk menyikapi, bagaimana kita untuk mengenalkan, dan bagaimana kita untuk mengajarkan kepada siswa agar tidak bertindak seperti tersebut. Nah, misalnya saja di dalam pembelajaran seni budaya materi 3 dimensi, kita mengenalkan kepada siswa tentang seni berupa 3 dimensi tersebut. Kita kenalkan dengan misal untuk memproduksi atau membuat patung, pada materi patung, kita kenalkan bentuk atau membuat patung yang sesuai dengan syariat Islam, yang kurang lebih sopan ibaratnya. Jangan yang timbul ada kesan negatif seperti itu dari makna atau tujuan yang akan digunakan, tujuan dari pembuatan patung yang kita buat. Nah, selain kita menyikapi hal tersebut dengan baik, terus juga keimanan, pentingnya pengajaran nilai agama dan moral agar tidak berlebihan terhadap karya yang sudah terhadap karya seni berupa 3 dimensi pada khususnya, yang mana sekarang kita sudah diatur oleh agama. Ajaran-ajaran agama sudah jelas mengatur tentang kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh manusia melalui syariat Islam. Maka di sini tadi adanya pertentangan antara seni patung tersebut dengan syariat Islam, itu ditakutkan bakal terjadi penyelewengan, bakal terjadi akan terjadi atau akan balik lagi seperti di zaman-zaman kenabian dahulu yang menganggap bahwa patung sebagai Tuhan. Jadi disinilah fungsi kita sebagai guru untuk mengajarkan, untuk membimbing, serta untuk mengenalkan nilai-nilai kebenaran, mengenalkan nilai-nilai budaya, mengenalkan harus mengenalkan sesuai dengan konteks yang ada, tidak dan juga tidak berlebihan. Oke, patung juga merupakan salah satu budaya. Budaya itu sangat penting dimiliki oleh negara atau daerah. Nah, di sini adanya budaya yang tentu bakal tumpang tindih, bakal terjadi perbandingan, baik itu dari segi budaya ataupun ajaran ataupun aliran agama. Lantas disinilah peran kita untuk mengenalkan, peran kita untuk membimbing dan tidak keluar konteks dari konteks dari makna yang syarat atau makna yang tidak berlebihan dari karya tersebut, harus kita kenalkan, harus kita tanggapi, dan harus kita jalankan sesuai dengan hal yang ada, sesuai dengan kenyataan yang ada, agar tidak terjadi tumpang tindih ataupun tidak terjadi kesalahpahaman dengan hal tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Andika yang telah menjawab pertanyaan dari Saudara Tommy. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada tambahan atau tanggapan sebelum kami kembali ke si penanya, yaitu Saudara Tommy? Jika tidak ada, kami kembalikan kepada Saudara Tommy.
Bagaimana kepada saudara Tommy? Terima kasih atas jawabannya. Baiklah. Kalau tidak ada tanggapan, saudara Tommy. Sebenarnya ada, tapi mengingat waktu. Enggak apa-apa, silakan. saja. Kita saling bertukar pendapat, biar sama-sama paham, sama-sama jelas gitu. Jadi enggak apa-apa. Seperti yang sudah dijelaskan saudara Andika tadi, itu menurut saya cukup benar. Karena tugas kita sebagai seorang guru itu harus bisa berpikir kritis serta berpikir kompleks terhadap sesuatu yang kita ajarkan kepada siswa. Seperti yang dikatakan Andika tadi, bahwa kita itu harus bisa menempatkan posisi kebudayaan tersebut sesuai dengan tujuan dan maknanya. Seperti masalah patung tadi, itu kan patung itu karya seni rupa. Dan kita sebagai seorang guru harus bisa mampu mengajarkan bahwa ini hanya sekedar seni rupa dan bukan sesuatu yang bersifat hal-hal lain. Misalnya di dalam patung tersebut ada apa itu? Ada penunggunya, ada isinya dan segala macam. Nah, kita sebagai seorang guru harus mampu menjelaskan hal tersebut. Di sisi lain kita melestarikan kebudayaan, di sisi lain juga kita memberikan pemahaman tentang karya seni rupa tersebut. Itu saja, terima kasih. Moderator, silakan dilanjut. Baiklah, terima kasih atas tanggapan dari Tommy. Kami akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari Saudari Cindi yang akan dijawab oleh Saudari Sherly. Kepada Saudara Sherly dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Yulia. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Cindi Rahayu Aulin. Pertanyaannya yaitu, siapa tokoh seni rupa dan karyanya yang terkenal sampai sekarang dan apa alasannya bisa terkenal? Tokoh yang pertama yaitu Gregorius Siddhartha. Ia adalah seorang pematung terkenal di Indonesia. Ia juga dianggap sebagai tokoh pembaruan seni patung di Indonesia. Karya-karya lain yang membuatnya terkenal antara lain adalah Tonggak Samudra, Monumen Pelabuhan Peti Kemas di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, patung Garuda Pancasila di atas podium gedung MPR atau DPR, patung Bung Karno di makamnya di Blitar. Dan tokoh seni rupa yang kedua yaitu adalah I Nyoman Nuarta. Ia adalah pematung asal Indonesia yang menjadi salah satu pelopor gerakan seni rupa baru pada tahun 1976. Beberapa mahakarya yang sangat dikenal antara lain Monumen Jales V. Vajayamahe yang ada di Surabaya. Monumen ini merupakan salah satu monumen yang berisi moto atau tujuan atau seruan dari TNI Angkatan Laut. Yang kedua yaitu patung Garuda Wisnu Kencana. Yang ketiga yaitu Monumen Proklamasi Indonesia yang ada di Jakarta. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Saya kembalikan dengan moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sherly yang telah menjawab pertanyaan dari Saudari Cindi. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Izin moderator, Andika, kan lewat 30 SS. Silakan kawan-kawan on cam. Tunggu berjilbab dulu. Baik, sembari menunggu ada yang berjilbab, saya menambahkan jawaban dari Cindi tadi. Izin moderator.
Baiklah, kepada Saudara Andika, dipersilakan. Nah, tadi pertanyaan dari Saudari Cindy terkait tokoh seni buku Indonesia yang hingga saat ini karyanya masih dikenal. Tadi sudah dibahas oleh Sebli bahwa untuk cabang 3 dimensi. Nah, di sini saya bakal fokus pada cabang 2 dimensi. Nah, untuk cabang 2 dimensi ini sebenarnya setiap tokoh seni rupa itu sama-sama terkenal, sama-sama karyanya masih sama-sama dikenal di masyarakat Indonesia hingga saat ini. Namun jika disuruh membandingkan antara tokoh-tokoh tersebut, yang hingga saat ini masih sangat jelas akan tokoh-tokohnya atau akan karya-karyanya yaitu Bapak Affandi. Mengapa? Karena tokoh atau karya beliau sangat melegenda hingga saat ini, bukan hanya saja di Indonesia, akan tetapi juga bisa ke mancanegara. Nah, contoh atau judul karya seni rupa dari Bapak Affandi ini yang bisa melegenda di Indonesia yaitu dengan judul Potret Diri, yang mana dikenal dengan aliran ekspresionisme yang merupakan penggambaran atau wujud penggambaran aspek dirinya sendiri yang dituangkannya ke dalam lukisan. Di samping itu juga beliau juga menggunakan teknik menggambar atau teknik melukis ataupun teknik membuat karya seni rupa itu dengan cara yang unik, yaitu tanpa menggunakan kuas. Nah, beliau langsung menggunakan pesan jari-jarinya dalam memproduksi karya seni rupa melalui aliran yang ia anut. Jadi jika ditanya siapa yang satu nama untuk yang paling terkenal hingga sampai ke mancanegara dan hingga saat ini, dia adalah Bapak Affandi, seorang seniman sekaligus pelukis kebesaran yang ada di Indonesia. Semua pelukis sebenarnya terkenal di Indonesia. Cuman tadi jika disuruh memilih satu nama, maka yang sangat melegenda, yang sangat terkenal dan dikenal baik di negeri maupun di luar negeri yaitu Affandi. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Andika yang telah menambahkan jawaban dari pertanyaan Cindy. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Kita ini screen dulu. Silakan kepada teman-teman. Ayo yang belum. Yang belum on cam. Silakan Meiji, Hanipa, Hamza, Wilky, Dini, Clara. Udah? Berikan senyum termanis kalian untuk hari ini. Siap? Bentar, menunggu Wilky dulu. Ya, siap. 1, senyum, 2, 3. Sekali lagi. Karena Dini baru buka on cam. 1, 2, 3. Udah, terima kasih. Silakan dilanjut, moderator. Baiklah, jika tidak ada tambahan dari teman-teman lagi, saya kembalikan kepada Saudari Cindy. Bagaimana Saudari Cindy, apakah sudah jelas? Jelas, moderator. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudari Nurlia. Kepada Saudari Nurlia dipersilakan. Baik, pertanyaan Kenzi tadi, penghargaan apa yang diberikan Indonesia kepada para tokoh kan? Nah, waktu
saat pada 10 Oktober 2019 itu pernah ada Kemendikbud itu memberikan penghargaan kepada 59 seniman maupun budayawan pada penganugerahan Maestro Seni dan Tradisi di Jakarta. Nah, penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Mendikbud menambahkan selain Undang-Undang Penunjukan Kebudayaan yang telah disahkan, juga ada Perpres 63 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Dengan peraturan itu, penggunaan bahasa Indonesia tidak hanya pada acara resmi nasional dan internasional, tapi juga seluruh ruang publik harus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, penghargaan itu tuh tidak sesuai dengan apa yang sudah dilakukan para tokoh seniman. Dan waktu itu Kemendikbud memberikan hadiah berupa uang tunai senilai 50 juta, pin emas seberat 10 gram, dan honorium. Nah, penghargaan tersebut itu tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh tokoh-tokoh ataupun seniman seni rupa tersebut. Moderator, Kepada saudara Nurlia tadi apakah sudah selesai? Soalnya di sini sinyalnya agak nge-lag. sudah. Baiklah, kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan atau menanggapi? Dipersilakan. Sebelum dikembalikan kepada penanya, mungkin saya boleh menambahkan berdasarkan pengalaman dan informasi yang sudah saya dapat. Baiklah, kepada saudara Andika, dipersilakan. Nah, tentu dengan adanya karya seni banyaknya para perupa dalam hal ini, yaitu seniman, yang sering kita sebut dengan seniman, banyak penghargaan, ada beberapa penghargaan yang diberikan kepada para tokoh seniman yang ada di Indonesia, baik itu seni rupa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, di sini saya mengambil beberapa penghargaan besar atau awards yang diberikan oleh pemerintah untuk karya-karya dan jasa dari para tokoh seniman yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu adanya Anugerah Adikarya Rupa di tahun 2019, di tahun 2014, yang merupakan bentuk penghargaan yang dilakukan atau yang dicetuskan oleh pemerintah untuk mengembangkan, untuk mengapresiasi bentuk karya dari para seniman Indonesia, yang mana hal ini diberikan kepada 6 seniman besar yang pertama terkait dengan cabang 2 dimensi dan 3 dimensi, yaitu diberikan kepada Bapak Harsono, yang kedua yaitu Widayanto, yang ketiga diberikan juga sebagai bentuk apresiasi kepada Bapak Afandi tadi akan karya-karyanya yang sangat melegenda dan sangat luar biasa, baik di dalam negeri maupun dikenal di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu juga ada juga penghargaan kedua yang merupakan penghargaan yang cukup besar, juga diberikan lagi kepada para tokoh seniman Indonesia yang dikategorikan sebagai dalam institusi seni kepada Agung Ray Museum of Art, atau yang lebih dikenal dengan ini penghargaan ADMA, yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan memberikan beberapa bentuk penghargaan kepada para seniman-seniman yang ada di Indonesia, terutama seniman dalam seni rupa. Ada juga pemberian bentuk penghargaan yang diberikan kepada beberapa seniman seperti
Art Jok, Pasar Seni ITB, dan Inacraft yang mana ini dibagikan kepada tokoh-tokoh para seniman Indonesia mulai dari S. Sujojono, terus Iji Tarmizi, Avandi kembali menerima penghargaan, terus ada juga Raden Saleh akan karya-karyanya yang sangat luar biasa. Ini ditujukan oleh pemerintah sebagai bentuk apresiasi mereka di dalam melestarikan budaya dan di dalam mengembangkan karya seni yang ada di Indonesia. Mungkin itu tambahan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Andika yang telah menambahkan jawaban dari pertanyaan Kenzi mengenai penghargaan apa saja yang diberikan oleh Indonesia kepada tokoh-tokoh seniman. Nah, kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi atau menambahkan lagi? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya, yaitu Saudari Kenzi. Kepada Saudari Kenzi, bagaimana? Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah menjawab pertanyaan dari saya tadi dan juga tambahan dari Saudara Andika. Saya rasa saya sudah jelas dan memahaminya dengan baik. Terima kasih. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan melanjutkan pertanyaan dari, yaitu pertanyaan terakhir dari Saudara Wilky, yang akan dijawab oleh Saudara Edo. Kepada Saudara Edo, dipersilakan. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Wilky, yaitu pertanyaannya, cara mengidentifikasi karya sebagai seni rupa. Dari seni rupa yang bagaimana yang sangat berpengaruh terhadap cagar budaya. Nah, tadiku. Seni rupa dibagi menjadi dua, seni rupa murni dan terapan. Dari segi fungsinya, seni rupa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tadi seni rupa murni, yaitu proses penciptaannya itu berdasarkan ekspresi jiwa dan keindahan semata, misalnya lukisan. Yang kedua itu seni rupa terapan, yaitu proses pembuatannya memiliki tujuan dan fungsi tertentu, contohnya seni kriya. Dari segi wujud dan bentuknya itu, seni rupa terbagi menjadi dua. Yang pertama, seni rupa dua dimensi, yang hanya memiliki panjang dan lebar saja. Yang kedua itu seni rupa tiga dimensi, yang memiliki panjang lebar serta ruang. Karya seni rupa yang sangat berpengaruh terhadap cagar budaya, contohnya yaitu Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan patung-patung Buddha yang ada di berbagai candi. Selain itu, salah satu karya seni rupa yang diciptakan pada ruang publik adalah di kawasan X Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat, yang berada pada wilayah pengelolaan PPK Kemayoran. Ada 3 buah relief yang terdapat pada dinding ruang tunggu VIP bandara. Karya ini dibuat oleh Harijadi Sumadijojo, Sindos Sudarsono, Sujono, dan Surono, yang dalam pengerjaannya didukung oleh seniman Indonesia Muda. Melalui kegiatan apresiasi 3 karya relief X Bandara Kemayoran ini, Kemendikbud bersama PPK Kemayoran berupaya untuk memperkenalkan kepada publik sosial karya seni rupa. Nah, mungkin itu saja, moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Edo yang telah menjawab pertanyaan dari Saudara Wilky, yang mana pertanyaannya itu bagaimana cara mengidentifikasi seni rupa. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, saya menambahkan. Baiklah, kepada Saudara Andika, dipersilakan. Baik, saya menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Saudara Wilky tadi terkait bagaimana sih cara mengidentifikasi
karya dalam seni rupa itu sendiri. Nah, selain sudah disampaikan oleh Saudara Edo tadi, nah di sini ada beberapa cara atau langkah yang bisa kita lakukan dalam mengidentifikasi karya sebagai bentuk karya seni rupa. Yang pertama yaitu jenis. Nah, di sini kita harus memahami jenis dari karya seni rupa yang karya seni rupa itu sendiri, apakah itu berjenis relief atau patung atau lukisan, ukiran ataupun kerajinan, bentuk kerajinan yang ada pada karya seni rupa yang akan kita identifikasi. Yang kedua yaitu jenis bahan bakunya. Nah, misalnya dengan mengidentifikasi bahan dasar baku ini bisa kita gunakan dalam proses mengidentifikasi atau membuat karya seni rupa. Contohnya saja misal keramik, kayu, tanah liat, batu, dan sebagainya. Nah, untuk hal bahan baku ini lebih ditujukan pada jenis karya seni rupa 3 dimensi, seperti itu. Yang ketiga yaitu teknik pembuatannya. Nah, dalam mengidentifikasi karya seni rupa, teknik pembuatan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam proses mengidentifikasi. Mengapa? Karena di dalam proses pembuatan ini sangat mempengaruhi dalam keberhasilan atau proses penciptaan karya seni rupa yang akan kita hasilkan, yang akan kita identifikasi. Misalnya saja dengan menggunakan teknik melukis, mengukir, atau mengarsip itu sebagai contoh teknik di dalam karya seni rupa 2 dimensi. Nah, untuk karya seni rupa 3 dimensi bisa juga menggunakan teknik mengebor, bisa juga mengecor, membentuk, mengukir, dan sebagainya. Dan yang keempat, tahapan dalam identifikasi yaitu makna. Nah, maksudnya di sini yaitu setiap karya seni itu pasti memiliki makna yang mewakili perasaan penciptanya. Yang mana makna ini sendiri merupakan salah satu bentuk pengekspresian seorang seniman terhadap karya seni rupanya. Misalnya saja pengekspresian marah, sedih, senang yang bisa dituangkan dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi seperti itu. Seperti tadi Avandi yang mengambil aliran ekspresionisme dalam karya seni rupa karena beliau mewakilkan perasaannya ke dalam bentuk seni rupa. Dan yang terakhir, tahap mengidentifikasi dalam seni rupa, mengidentifikasi karya dalam seni rupa itu sendiri yaitu dengan kegiatan apresiasi. Nah, kegiatan apresiasi ini ditujukan untuk mengapresiasi atau memberi penghargaan terhadap karya seni rupa yang sudah dihasilkan, karya seni rupa yang sudah dibuat agar terkesan baik dan memberi dorongan kepada perupa untuk lebih semangat dalam menghasilkan karya seperti itu. Lantas, contoh karya seni rupa yang berkaitan dengan cagar budaya. Nah, betul sekali yang disampaikan oleh Saudara Edo tadi, bahwasanya Indonesia ini kaya akan kebudayaan, dari prasejarah, klasik, Hindu-Buddha, dan modern. Nah, lantas apa-apa contoh, biasanya saya menekankan kepada contoh dalam karya seni rupa yang berkaitan dengan budaya, yang hingga saat ini diberi cagar budaya sebagai bentuk atau upaya pelestariannya. Nah, seperti tadi yaitu untuk yang syarat akan kebudayaan ini biasanya ditemui di masa-masa zaman prasejarah dan masa sejarah, masa Hindu-Buddha khususnya juga, yang mana bentuk cagar budaya ini banyak dilakukan sebagai dari peninggalan sejarah kerajaan seperti itu. Adanya ukiran-ukiran pada tameng, pada tempat ibadah seperti pura, ada juga prasasti, ada juga patung seperti itu yang memang ataupun lukisan-lukisan penggambaran yang memang hal ini dijadikan sebagai bentuk peninggalan budaya dan cagar budaya yang diterapkan oleh pemerintah sebagai bentuk untuk melestarikan, sebagai bentuk atau sebagai bukti
bukti bahwa ini adalah kebudayaan Indonesia, ini yang harus dilestarikan dan inilah yang harus tetap dijaga kelestariannya sebagai bentuk peninggalan bersejarah, sebagai saksi kehidupan, sebagai saksi revolusi perjalanan hidup di zaman nenek moyang hingga sekarang masih bisa dirasakan oleh generasi-generasi penerusnya. Mungkin itu penjelasan atau tambahan jawaban dari saya. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Andika yang telah menambahkan jawaban dari pertanyaan Saudara Wilky. Kepada Saudara Wilky, bagaimana? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menjawab pertanyaan saja. Namun ada beberapa hal lagi yang menjadi sorotan. Tadi saya sedikit menyinggung mengenai budaya kan. Nah, pertanyaan ketiga saya tadi belum sempat terjawab. Yang pertanyaannya adalah apakah budaya mempengaruhi hasil dari karya seni rupa seorang. Baik, silakan diulangi pertanyaannya Saudara Wilky biar saya langsung menjawab. Tadi saya tangkap bagaimana budaya mempengaruhi karya seni rupa, seperti itu? Apakah budaya tersebut mempengaruhi karya seni rupa, Dik? Apakah budaya tersebut mempengaruhi karya seni rupa? Bisa dikatakan iya. Mengapa? Karena di samping karya seni rupa yang syarat, yang penuh akan budaya, baik dari segi ukiran ataupun corak yang dipakai. Nah, hingga saat ini banyak juga dikembangkan motif ataupun corak-corak yang diterapkan dalam bentuk karya seni rupa. Seperti saja, contohnya kita ambil contoh simpelnya saja yaitu batik, yang mana corak-coraknya, corak-corak pada batik itu sangat memiliki bentuk yang sangat menarik, bentuk yang sangat dilestarikan sebagai bentuk peninggalan budaya. Jadi jelas bahwasanya di sini kebudayaan ataupun budaya yang sudah ada itu sangat mempengaruhi akan adanya seni rupa atau akan adanya bentuk karya seni rupa yang ada di Indonesia hingga saat ini. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana Saudara Wilky? Apakah sudah jelas dan dapat dipahami? Sepertinya Saudara Wilky-nya terpental. Edo tidur, Dok. Karena Saudara Wilky ini keluar dan waktu tinggal 1 menit 57 detik lagi. Silakan. Baiklah. Untuk mempersingkat waktu, Saudara Wilky kembali bergabung. Oke. Baik, langsung saja ya, saya persingkat saja. Sangat mempengaruhi Saudara Wilky budaya dengan karya seni rupa seperti itu, karena di dalam seni rupa itu tidak bisa dipisahkan dengan adanya budaya, karena Indonesia kaya akan budaya. Maka jelas bahwa budaya akan terus ikut di dalam bentuk karya seni rupa, kurang lebih seperti itu. Bagaimana Saudara Wilky? Apakah sudah dapat dipahami? Baik, terima kasih kepada pemateri. Saya rasa sudah dimengerti. Ya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam diskusi kita hari ini. Sebelum menutup diskusi kita hari ini, kami akan menyampaikan kesimpulannya yang akan disampaikan oleh Saudari Clara. Kesimpulannya nggak usah juga, soalnya tinggal 1 menit. Tidak bakal, langsung tutup aja. Langsung salam aja.
Sudah, baiklah. Persingkat. Untuk mempersingkat waktu, mari kita tutup diskusi dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya